Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ubudiyah, melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis bab tentang birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa kita. Hadis lanjutan dari hadis yang kemarin. Hadis yang terakhir adalah raghima anf. Nabi memakai bahasa sindiran. Raghimal anf, putuslah hidung seseorang. Raghimal anf, putus hidung. Putus hidung maksudnya celakalah. 3 kali Nabi mengatakan celakalah, celakalah, celakalah 3 kali. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Orang yang mendapati ibu bapaknya atau salah satu daripada keduanya masih dalam keadaan hidup dan ternyata dia tidak masuk ke dalam surga Allah. Maksudnya ayah maknya hidup atau ayahnya saja hidup tapi tak pernah berbuat baik kepada ibu bapa, tak pernah berbakti kepada ibu bapa, sehingga orang ini masuk ke dalam neraka. Itu orang yang paling celaka hidup di dunia, kata Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita jangan termasuk orang-orang yang celaka ini. Kita orang tua ada, orang tua masih hidup, ternyata tidak bisa kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa, maka kita Allah masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang terakhir. Hadis hari ini wa anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Abi Hurairah lagi periwayat hadis. Dan kemarin Abi Hurairah banyak sekali hadis-hadis riwayat Abi Hurairah. Ada 5000 hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Anna rajulan qala la ya Rasulullah, bahwa ada seseorang laki-laki datang dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut dalam hadis rajulan ada 2 maknanya. Pertama, maknanya bahwa laki-laki itu disembunyikan namanya. Kenapa disembunyikan namanya? Perawi ada yang mengatakan bahwa memang namanya ini tidak boleh disebut karena dikhawatirkan ada nanti suatu hal yang membuat dia tersinggung. Maka yang mengetahuinya cuman si perawi hadis. Jadi kita tak mengetahui. Ada yang disebut dengan rajulan di sana tapi ketahui nama siapa orangnya. Imma ada kala itu pujian untuknya, ada kala itu bagian daripada apresiasi kepadanya. Tapi hadis ini rajulan maksudnya di sini memang tak disebutkan sama sekali. Sehingga kata syarih, lam aqif ala ma sammah,
tidak ada satu pun yang tahu siapa nama laki-laki yang datang ke Rasulullah itu. Ya Rasulullah, kan di Madinah kan ramai orang, tak semuanya kenal. Jadi datang ke Rasulullah, innali qarabah asiluhum wa yaqta'uni. Aku punya saudara, aku punya family yang aku hubungi, maksudnya aku sambung hubungan silaturahmi dengan dia, tapi dia memutuskan silaturahmi itu denganku. Aku tetap menghubungi, aku sapa dia ya Rasulullah, tapi dia tak mau menegur aku. Aku senyum kepadanya, tapi tak dibalasnya. Itu pertanyaan seorang laki-laki ini ke Rasulullah. Wa ahsinu ilaihim, aku telah berbuat baik kepadanya. Aku sangat berbuat baik kepadanya. Aku bersalaman dengannya, aku berikan dia hadiah, dan aku tegur dia ketika dia berjumpa. Tapi ya Rasulullah, wa yusayyi'una ilayya, tapi dia tetap membalasnya dengan kejahatan. Ni ada nih orang ya, seperti keadaan kita juga lah hari ini. Dia marah ke kita, dia benci ke kita, kita baik ke dia, kita sapa dia, bersalaman kita dengan dia, kita senyum kepada dia, tapi tetap buruk balasan dia kepada kita. Bagaimana caranya? Apa jawaban Nabi nanti? Apakah sudah betul yang kita lakukan niat atau belum ini? Wa ahlumu anhum, dan aku tetap santun ya Rasulullah. Walaupun ia marah, walaupun balasannya buruk, aku tetap santun kepadanya ya Rasulullah. Wa yajhaluna alayya, tapi sama sekali tak pernah berubah ya Rasulullah. Tak pernah berubah dia terhadapku ya Rasulullah. Aku beli makanan 2, aku kasih ke dia. Aku sapa dia. Aku samperin anak-anaknya. Jadi anak-anaknya datang ke rumah, aku kasih dia hadiah, sama seperti anak-anakku yang aku buat ya Rasulullah. Tapi tetap yusayyi'una ilayya, dia balas kepadaku sangatlah buruk sekali. Tak pernah dia balas dengan balasan yang elok, dan dia tidak mau menjalin itu dengan aku kembali. Tetap dia putuskan silaturahmi. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak sama sekali langsung menerima. Apa kata Rasulullah? La in kunta kama kulta, kalau memang betullah apa yang kau ucapkan, berarti kan Nabi tidak menerima langsung ini. Dia ada orang yang sedikit saja orang menjelekkan ke dia, langsung dia terima, telinga tipis. Ini bahaya nih orang-orang telinga tipis ini nih. Jadi sedikit aja orang menyampaikan, Pak si fulan tu bahaya tu Pak, ya, hati-hati aja lah dengan dia Pak, dia begini. Langsung diterima Pak ni, oh gitu ya katanya. Lah langsung berubah, tak boleh, pasti tabayyun. Kan sudah ada dalam ayat Al-Quran tu, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita tidak boleh kalau ada orang menjelek-jelekkan kita, datang ke kita, Ustaz, si fulan tu memburuk-burukkan Ustaz, si begini. Langsungkah kita terima? Tak boleh. Fatabayyanu, kalau kita ingin kejelasannya, cari, tanya kepada siapa yang nak kita tanya, siapa yang hadir ketika itu, tanya. Kalau ya, dah selesai. Kalau kita tak ingin, tak usah kita cari. Biarlah, tak apa-apa, saya memang jelek seperti itu kok. Kan selesai dia. Tapi penting tabayyun, tak boleh langsung kita terima. Oh iya ya. Besok tak mau pula kita senyum dengan orang tu balik. Tak boleh. Tengok Rasulullah. Si fulan datang ke Rasulullah menyampaikan, si fulan tu ya Rasulullah, aku telah berbuat baik kepadanya. Aku telah datang kepadanya. Aku bersalaman dengannya. Aku senyum dengannya. Aku memberinya hadiah ya Rasulullah. Tapi dia membalas dengan kejahatan kepadaku ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Aku tetap menghubungi silaturahmi, tapi dia memutuskan ya Rasulullah. Kata Nabi, la in kunta, kalau memang seperti itu yang engkau ucapkan itu, kalau memang benar apa yang engkau ucapkan itu, faka'annama tusifahumul malla, maka engkau samalah menyuapkan bara api ke dalam mulutnya. Kalau memang ada family kita yang macam tu, dun sana awak yang macam tu, sama kita menyuapkan bara api ke dalam mulutnya, kata Rasulullah. Wa yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumtu ala dhalik. Jadi tetap kita melakukan, tetap lakukan kebaikan itu selama itu bisa untuk kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan selalu melindungi kita. Jadi jangan kita putuskan, tetap buat terus menerus. Justru dia yang tambah hancur, dia yang tambah gelisah, sama menyuapkan bara api ke dalam mulutnya tadi itu. Biarlah berbuat baik kita. Kadang orang kita, ponek lo dan muak lo dah itu orang kita tu.
punya lu muak dia nyonya, tiba lu muak nak je lah kan. Datang didatangi tadi sebulan tadi. Dah cukup lah tu kata dia. Dah muak pula saya tengok perangai kau kata dia. Jadi biarlah tak apa-apa, tetap hubungi terus. Nak dia benci kita, nak dia fitnah kita, nak dia apa, datangi dia terus. Datangi dia terus. Tengok akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak Nabi ni? Lewat Nabi diludahi, lewat Nabi dilempar, lewat Nabi diletakkan ranjau apa itu, duri lewat Nabi, sehingga Nabi pun tetap membalas dengan kebaikan. Suatu ketika tidak ada lagi yang meludahi Nabi, tidak ada yang melempar Nabi lagi. Nabi bertanya, mana si fulan yang biasa melempari aku, yang biasa meludahi aku, yang biasa menghina aku? Sakit ya Rasulullah. Nabi pulang, Nabi ambil korma, Nabi jenguk dia si fulan tadi. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak harus kita keburukan orang dibalas dengan buruk, tak usah. Biarlah dia buruk dengan kita, kita tetap berbuat baik kepadanya. Gitu dia. Memang menyabutnya senang kan Ustaz? Iya, menyabut itu dia senang. Tiba membuatnya berat ni Ustaz. Ya, itulah ujian. Itu yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita buat. Bayangkanlah ada dizalimi ya kita. Habis juga kita senyum kepadanya. Itu luar biasa. Dizalimi ya kita. Hak kita. Dia ambilnya. Bisa kita dekat dengan dia dan senyum dengan dia. Makan dengan dia. Itu suatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita seperti itu hendaknya. Amin. Tapi kata baginda Nabi, tengok, faka'annama tusafihumul mal. Seolah-olah kita sedang menyuapkan bara api ke dalam mulutnya. Akan hancur dia dengan bara api ini. Akan tetap kepanasan dia. Bayangkanlah tu. Kita tetap berbuat baik dengan dia. Kita tak ada merasa rugi, kita tak ada merasa bersalah. Sama dengan menyuapkan bara api, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-ramadil harri minal alami. Sama bima yalhaqul akali ramat, sama dia memakan butiran-butiran batu bara yang panas di dalam mulutnya, dan itu sangatlah menyakitkan, sangat menyakitkan sekali. Itu yang dia makan. Maka oleh karena itu jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini. Siapapun orang yang pernah menyakiti kita, tetap hubungan silaturahmi dengannya, tetap hubungan silaturahmi, disapa, disenyum, dibalas salam, kita yang dulu. Nak mau dia dulu, kita yang duluan. Ada nanti di dalam riwayat hadis, kalau kita yang mendahului daripadanya. Kadang kan kita agak ego pula sikit. Kalau saya nak memulai dulu mungkin tak, tapi kalau dia mungkinlah ada niat baik saya. Itu berarti masih belum nak islah kita di dalam dada kita. Hadis berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, nama ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini selalu di dekat dan berada di dekat Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim ini dia bukan saja anaknya Anas bin Malik jadi pembantu Nabi. Ummu Sulaim ini juga pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ni abid, taatnya luar biasa, dan itu pun diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim itu taat, dia abid, ahli ibadah dari kalangan perempuan. Namanya Ummu Sulaim. Itu ibu dari Anas bin Malik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tikar dari kulit kambing. Dari kulit kambing itu dulu kalau orang yang punya tikar itu sudah bagus itu. Punya tikar dari kulit kambing. Jadi dan dipakai untuk istirahat. Itu istirahat kailulah. Kailulah Nabi tidur menjelang waktu zuhur. Keluar keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidurnya memang ya seperti itu. Nabi memang tidur 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur kailulah 1, tidur di waktu malam 1, tidur menjelang iqamat waktu subuh 1. Itu Nabi tidur. Sebagaimana dalam hadis Muraqqil Ubudiyah. Jadi antara azan dengan iqamat Nabi tidur sejenak. Begitu dia. Ada yang mengatakan bukan antara azan dan iqamat subuh, tapi antara tahajud dengan azan subuh. Tapi kalau kita baca dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab Muraqqil Ubudiyah, Nabi memang tidur antara azan subuh dengan qamat. Jadi antara azan subuh dengan qamat subuh itu Nabi tidur sebentar, tapi tidur Nabi di sajadah beliau. Begitu dia sudah tidur posisi seperti posisi di liang lahat, sambil Nabi membaca Allahumma
Rabbil Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabbun Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Itu dibaca Nabi ketika Nabi akan tidur antara subuh, antara azan subuh dengan iqamat. Nanti si Bilal membaca 50 ayat. Setelah selesai 50 ayat, baru Nabi berdiri ke masjid, baru qamat dilakukan. Nah, begitu dia. Jadi sunnahnya memang seperti itu. Cuman kita tak bisa tidur, kita payah, apalagi kalau lolok selayang tu. Ke dalam kamar aja lah, insya-Allah jago jam 9 bangun. Itu jadi kenapa Nabi tidur? Karena Nabi istirahat dari tahajud malam tadi. Jadi istirahat tahajud malam tadi itu Nabi tidurnya di antara subuh dengan qamat. Ada banyak ulama, biasanya orang-orang suluk ada juga yang mengamalkan ini. Orang-orang yang sedang khalwat, mursyidnya mengamalkan itu. Jadi azan dulu, setelah azan nanti setengah jam baru qamat. Jadi mengapa setengah jam itu? Setengah jam itulah setelah selesai salat sunat qabliyah, tidur sejenak. Tidurnya tidur yang seperti tidur di lahat, bukan tidur nyenyak, bukan. Tidur untuk mengistirahatkan mata anggota tubuh saja. Tadi capek dengan tahajudnya, kemudian setelah itu baru qamat, baru melaksanakan salat. Tiga itu tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, versi di dalam beberapa riwayat hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur siang di alas kulit kambing tadi, berkeringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bangun, banyaklah berkeringat, banyak keringat Rasulullah yang menempel di tikar Rasulullah kulit kambing tadi. Diambillah oleh Ummu Sulaim ni. Ummu Sulaim ni yang mengambil, nampak oleh Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim anaknya jadi pembantu Nabi. Nampak oleh Ummu Sulaim, diambil oleh Ummu Sulaim, dimasukkan ke botol kecil. Botol kecil tu sampai sekarang masih ada di Turki. Diambil pakai kapas, dimasukkan ke botol kecil. Keringat Nabi ni untuk apa? Ummu Sulaim ingin menjadikannya parfum. Ingin dijadikan Ummu Sulaim parfum. Rupanya ya diletakkan oleh Ummu Sulaim. Belum lupa Ummu Sulaim mengambil 3 hari setelah itu, nampak oleh Nabi, diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuka oleh Nabi. Jadi kata Nabi, dihirup oleh Nabi, harum. Ini siapa yang punya parfum ini, kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, saya ya Rasulullah. Engkau beli di mana? Aku tak beli di mana-mana ya Rasulullah. Engkau dapat di mana? Aku juga tak dapat di mana-mana ya Rasulullah. Jadi ini siapa yang punya? Aku ya Rasulullah. Kata Nabi, aku tidak pernah menghirup bau parfum yang lebih lezat daripada ini. Itu parfum yang paling nikmat ketika itu di Madinah. Sehingga dalam syarahan hadis, seluruh penduduk Madinah menghirup parfum itu. Jadi umpamanya dibuka di sini, sampai ke polda itu masih terbaun dia. Bayangkanlah parfum, siapa yang bisa macam itu? Parfum pejabat gitu mungkin tak ada yang seperti itu. Dibuka di sini, ke polda itu masih terbaun 200 meter. Sini ke polda ada 200 meter? Ada? Seperti itulah. Dibuka 200 meter terbaun. Seluruh penduduk Madinah menghirup bau parfum itu. Jadi kata Ummu Sulaim, bukan aku beli di mana-mana ya Rasulullah. Jadi dapat di mana? Kata Ummu Sulaim sambil malu, hadza min arikika syarif. Ini adalah keringat engkau ya Rasulullah. Jadi yang mengambil keringat Nabi masukkan ke dalam botol itu ibunya Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim. Itu dia. Jadi keringat Nabi aja pun parfum. Siapa kita yang bisa menyamakan diri kita dengan Nabi? Tak ada. Kita mana ada bau keringat kita bau parfum. Seharum-harum bau keringat kita bau gotah. Bau getah kita karet. Itu baunya. Kalau lewat mobil karet itu Allahu Akbar. Itu luar biasa baunya. Itulah bau itu. Oh ya, karetnya dolar, baunya ada dolar. Jadi Anas bin Malik, apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik ni memang orang dekat dengan Nabi SAW radhiyallahu ta'ala an. Tapi luar biasa, orangnya berkhidmat dengan Nabi 10 tahun. 10 tahun berkhidmat dengan Nabi. Memang luar biasa Anas bin Malik. Dekat betul dengan Nabi SAW. 10 tahun mengambilkan air wudu untuk Nabi, kadangkala membasuhkan kaki untuk Rasulullah. Yang paling sering itu Anas bin Malik itu bawa sandal Nabi. Jadi kalau Nabi masuk ke rumah seseorang, Anas bin Malik dari luar memegang sandal Nabi. Atau kalau menghadiri acara-acara, Anas bin Malik memegang sandal Nabi. Jadi kata sahabat, kalau ada pemandangan nampak di Anas bin Malik itu seperti ini di bawah ketiak Anas bin Malik,
itu di bawah itu adalah sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi masuk, sendal Nabi dijaga oleh Anas bin Malik macam ni dia. Jadi Nabi acara-acara Anas bin Malik macam tu sendal Rasulullah. Memang mulia Anas bin Malik itu dengan Nabi. Sendal tu sendal yang mulia. Kata siapa? Kata Al-Imam Imam Daruqutni bukan? Ya. Bahawa sendal Nabi adalah sendal mulia karena sendal Nabi sampai ke atas langit, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Raf-Raf. Sedangkan Jibril tak sampai ke sana. Jibril sampai langit ke-7 saja. Sendal Nabi terus ke atas. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa, Nabi Musa beribadah buka sendal. Buka sendal. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bukit Tursina, itu Bukit Tursina Nabi Musa buka sendal. Ketika Nabi Musa ingin munajat kepada Allah di Bukit Tursina, disuruh buka sendal. Tapi ketika Nabi Muhammad pergi ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa, tetap Nabi memakai sendal. Dan alhamdulillah sendal tu sampai sekarang masih ada dia, dijaga oleh orang di Turki. Bagi bapak ibu yang ingin menengok, tengok ke Turki. Tapi bawa saya lebih bagusnya. Saya dah pernah ke sana, dah pernah nengok. Ketika itulah menangis, kita menangis. Rasa-rasa baru kemarin Nabi kita meninggal dunia. Lengkap di sana, alhamdulillah. Ada celak Nabi, ada siwak Nabi, ada sendal Nabi, ada cincin Nabi, ada rambut Nabi, ada sorban Nabi, ada baju Nabi. Baru kemarin lah saya Nabi meninggal dunia. Dan untung alhamdulillah cepat diselamatkan oleh orang-orang Turki. Kalau masih di Makkah benda-benda itu, kita khawatir juga akan dihilangkan karena dianggap itu benda itu membawa kesyirikan atau bid'ah dan lain sebagainya. Jadi apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Nabi? Man ahabba ayyub sata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin Allah banyakkan rezekinya, siapa ingin Allah luaskan rezekinya, siapa ingin Allah berkahi rezekinya dan Allah panjangkan umurnya. Ini dia. Ingin kita panjang umur, ingin kita hidup berkah, ingin rezeki kita melimpah ruah, amalkan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Nabi, man ahabba, siapa yang menginginkan ayyubsata lahu fi rizqihi, bahwa Allah curahkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan Allah panjangkan umurnya. Siapa yang menginginkan Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki, maka lakukanlah apa? Falyasil rahimah, maka hubungilah silaturahmi. Jadi jangan putuskan silaturahmi, tetap hubungan. Walaupun orang itu marah dengan kita, walaupun dia benci dengan kita, tetap hubungi silaturahmi. Allah curahkan rezeki kita, Allah murahkan, Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah panjangkan umur kita. Maksud dari murah rezeki tadi adalah memang az-ziyadah, bisa bertambah rezeki kita. Wal barakah, bisa juga berkah rezeki kita. Kalau umur macam mana pula? Ada kata ulama, maksud Allah panjangkan umur itu bisa jadi memang bilangan umur tu yang Allah tambah. Ini ada orang yang protes, Ustaz, bilangan umur kita di dunia tu bukannya sudah ditetapkan di alam rahim? Di alam rahim ibu kita dulu kan sudah ditetapkan, si fulan, engkau usia engkau, jatah engkau di dunia 80 tahun. Si fulan, jatah engkau di dunia 70 tahun. Si fulan, jatah engkau di dunia 75 tahun. Sudah ditetapkan dalam rahim ibu kita dulu. Jadi tak bisa ditambah lagi, Ustaz. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang protes tentang doa. Imam berdoa. Kata Imam, Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ilal khairi qarribana wa anis syarri ab'idana. Ada doa itu. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, sehatkanlah jasadku ya Allah, terangkanlah hatiku ya Allah. Ada yang protes, untuk apa doa-doa panjang umur? Karena di alam rahim sudah ditetapkan umur kita oleh Allah. Untuk apa doa panjang? Ini di sini disebutkan boleh dan bisa jadi memang Allah tambah.
aturannya 80 bisa. Jadi kalau begitu untuk apa ditulis di alam rahim? Ya di alam rahim itu kan sudah ketetapan Allah. Bisakah dirubah balik? Bisa. Yang merubahnya siapa? Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kadang kawan kau kadang memikirkan kerja Allahnya kadang kadang. Nak kerja inyo aja nanti dipikir dia nak. Kerja Allah pula macam mana pula Allah menambahin nanti. Itu kerja Allah itu. Bisa Allah nak menambah, jangankan menambah, menguranginya pun Allah bisa. Banyak salah satu asbab Allah kurangkan umur. Banyak. Mana di antaranya Allah kurangkan umur orang yang tak berbakti kepada ibu bapa. Allah kurangkan umur orang yang memutuskan silaturahim. Allah kurangkan umur orang yang melakukan maaf zina. Orang yang melakukan, orang yang Allah kurangi umurnya karena dia mendapatkan murka daripada syekhuh. Syekhuh ini adalah gurunya. Jadi guru kalau sudah murka bisa jadi Allah perpendek umur kita. Begitu dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Jadi maka kalau guru tu kalau nampak marah, lari aja lah lagi. Jangan sampai buat marah guru. Bahaya. Bahaya sekali. Kita tengok contoh-contohnya banyak sekali. Ketika guru sudah marah, kiai sudah marah, pulang anak tadi memang tak nampak apa yang nak dia lakukan. Karena hidup tak berkah lagi. Hidup tak berkah. Maka hati-hati kita jangan sampai murka guru-guru kita. Maka kiai-kiai itu tak boleh banyak marah. Tak boleh. Tak boleh kiai-kiai itu banyak marah terhadap santri-santrinya. Kalau kiai itu pemarah, dikhawatirkan ilmu tak akan dapat oleh murid-muridnya nanti. Jadi tak boleh marah. Memang ada juga sebagian yang memang pemarah dia. Nampak salah sedikit aja langsung disipak muridnya. Nampak salah sedikit langsung dipukul. Ini tak boleh. Tak berkah nanti dia. Jadi bisakah Allah memanjangkan umur seseorang? Bisa. Bisakah Allah memperpendek umur seseorang? Juga bisa. Begitu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, maksud wa yunsa'alahu fi atharihi, Allah panjangkan umurnya, maksudnya adalah Allah panjangkan, Allah tambahkan berkahnya. Berkahnya mungkin orang baru bisa dia senang kalau sudah penghasilannya 10 juta setiap bulan. Baru dia senang. Gembira dia. Tapi ada orang yang penghasilannya cuma 3 juta setiap bulan. Tapi luar biasa berkah. Dia juga punya mobil. Juga punya rumah. Ini berkah. Ini juga namanya panjang umur. Panjang umur atau berkah usia. Ada orang panjang umur berkah. Berkah panjang umur. Ada orang usia sampai 70 tak ada salat berjamaah. Dia mulai dari usia 40 sudah tak pernah meninggalkan puasa Senin Khamis. Tahajudnya rajin, duhanya rajin. Berarti itu tanda umurnya berkah. Kata ulama yang ketiga, maksud dari Allah panjangkan umur, maksud dari Allah berkahi rezekinya, Allah luaskan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya. Apa maksud yang ketiga Allah panjangkan umur di situ? Ay takunu lahu zurriyatun salihah yad'u lahu min ba'dihi. Allah takdirkan dia punya keturunan yang saleh dan salihah, sehingga keturunan-keturunan ini mendoakan dia sampai dia meninggal dunia ataupun setelah dia meninggal dunia. Jadi itu dia maksud panjang umur. Jadi panjang umur itu bukan saja bertambah jumlah angka umur kita, bisa jadi Allah tambah keberkahan hidup kita, bisa jadi Allah takdirkan kita punya keturunan soleh dan solehah yang akan mendoakan kita nanti setelah kita meninggal dunia. Dia doakan. Itu juga namanya panjang umur namanya. Begitu dia. Itu kata syarah. Jadi panjang umur itu jangan kita kaku memakna panjang umur. Panjang umur bukan dari bilangan saja. Bisa jadi Allah takdirkan punya anak yang saleh, punya cucu yang salehah. Itulah yang mendoakan kita terus. Itu juga namanya panjang umur. Iyalah panjang umur. Ada yang terus mentransferkan kepada kita. Bisa juga kita tertolong di alam kubur. Wa anhu hadis berikutnya an Anas bin Malik. Anas bin Malik lagi periwayat hadis. Anas bin Malik orang yang ketiga periwayat hadis terbanyak sebelum Sayyidah Aisyah. Aisyah dari kalangan perempuan orang yang terbanyak, tapi nomor 4 kalau dari deretan orang yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Abu Talhah. Abu Talhah ini penduduk Ansar, penduduk Madinah yang kaya. Memang
Dulu dia miskinnya, tapi karena suka berderma, suka berinfak, akhirnya Abu Talhah ini menjadi orang yang kaya. Aksaral ansar bil madinatil mala. Orang Madinah yang paling banyak harta itu namanya Abu Talhah. Abu Talhah. Dia punya kebun nakhla, banyak punya kebun kurma. Kebun kurmanya luas di Madinah, punya Abu Talhah. Sampai sekarang kalau tak salah masih ada itu. Mazra'ah Abu Talhah namanya. Jadi kalau berangkat umrah, berangkat haji, pergi tanya ke Mutawif itu di mana kebun kurmanya Abu Talhah. Ada Abu Talhah ini banyak punya kebun kurma. Di sana punya, di sana punya, di sana punya, banyak, luas. Jadi terkenal yang banyak punya kebun kurma itu Abu Talhah. Jadi sama orang kita kan banyak punya kebun. Di sana ada agak 50 hektar, di sana ada 10 hektar, di daerah Dumai ada 50 hektar, daerah Rahul 50 hektar, daerah Kuansing 50 hektar. Nah, gitu dia. Cuman Abu Talhah ini punya kebun yang paling ia sukai, ada satu kebun. Satu tumpukan kebun yang paling ia sukai, yang paling ia cintai. Nama kebunnya itu Bayruha. Bayruha. Apa kehebatan kebun ini? Pertama, kebun ini dekat dengan Masjid Nabi, Bayruha. Jadi nanti kalau ke Madinah, tanya di mana Bayruha? Masih ada, masih bisa kita menengok Bayruha. Bayruha itu kebun Abu Talhah dekat dengan masjid. Kemudian indahnya lagi kebunnya Bayruha-nya Abu Talhah ini ada sumur. Sumur tu airnya bersih. Jadi kadang-kala Nabi sering ke tempat Abu Talhah ini, ke Bayruha ini, mengambil air. Nabi berwudu, Nabi minum air daripada sumur kebun daripada Abu Talhah. Apa nama kebunnya? Bayruha namanya. Kalau ada orang buat nama anak Bayruha, berarti banyak kebunnya nanti. Wa idkhulun kana mustaqbilal masjid. Dia dekat dengan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'i fi hatib. Nabi kadang masuk ke dalamnya, kadang Nabi minum. Ini hadis ini sudah pernah kita baca sebelumnya. Falamma nazalat hazil ayah. Turun ayat. Apa kata? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai seseorang itu akan kebaikan sehingga dia menginfakkan apa-apa yang ia cintai. Jadi baru kita dapat pahala kalau yang kita infakkan itu, kalau yang kita sedekahkan itu yang paling kita cintai. Kita punya mobil 4, mana yang paling kita cintai? Kita punya Alphard, kita punya Camry, punya Innova, dengan punya apa satu lagi? Camry udah. Jadi punya Alphard, punya Camry, Innova, terakhir nih punya Pajero lah satu lagi. Di antara yang 4 ni yang mana paling kita sukai? Belum tentu Alphard yang kita sukai. Ada yang paling kita sukai, mungkin kita paling sayang ke Innova. Innova itu sedekah kan? Nah, begitu dia. Atau mungkin kita paling sayang ke Camry tadi. Camry itu sedekah kan? Nah, tengok nih. Ini lebih dari Camry nih, lebih dari Alphard harganya nih, Bayruha ini. Jadi semenjak ayat itu turun, qama Abu Talhah ila Rasulillah. Datang Abu Talhah ke Rasulullah. Abu Talhah mendengar ayat itu turun. Faqala ya Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, aku mendengar ayat Allah turun yang sebagaimana turun kepada engkau ya Rasulullah. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Wa inni, aku ini banyak punya harta ya Rasulullah. Tapi harta kebun yang paling aku sukai itu adalah kebun Bayruha ini ya Rasulullah. Ini kebun Bayruha ini ya Rasulullah paling aku cintai. Wa innaha sadaqatu lillah. Aku ingin mensedekahkan dia ini karena Allah. Arju birraha. Aku berharap mudah-mudahan aku sebagaimana dalam ayat termasuk orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Faqala Rasulullah sallam bakh. Dzalika malul bakh. Kata baginda Nabi, ini harta yang beruntung sekali. Ini harta yang beruntung sekali, kata Rasulullah. Maksudnya kebun ini sangat beruntung. Kebun ini sangat beruntung, kata Rasulullah. Qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'ala fil aqrabin. Faqala Abu Talhah. Kata Nabi, aku telah nampak bahwa sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diletakkan di dekat bahwa sesungguhnya makulta wa inni ara anta ja'alah fil aqrab, dan aku menginginkan bahwa engkau mensedekahkan itu kepada dun sanak famili engkau, jangan ke orang lain dulu. Kalau memang iya
infakkan ke sanak family. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Aku sudah lakukan ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, faqasamha Abu Talha, faqasamaha. Aku sudah lakukan ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani amihi. Kemudian dibagikanlah oleh Abu Talha sedikit-sedikit daripada kebun itu, tanahnya juga, kepada familinya dan kepada dun sanak bagian daripada ibunya. Jadi itu dibagikan kepada bagian daripada famili daripada ibu-ibunya, itu dibagikan oleh Abu Talha. Kepada bagian ayahnya nanti dapat warisan, kepada bagian saudara famili ibu, ni dapat bagian daripada infak dan sedekahnya Abu Talha. Jadi itu dia. Jadi kalau ingin kita dicatat kebaikan kita, paling bagus tu bersedekah dengan yang paling kita cintai. Apa yang paling kita cintai? Uang, sedekah dengan uang. Baju yang paling kita cintai, sedekah dengan baju. Begitu dia. Kadang memang berat mensedekah yang paling kita cintai itu tu, berat sekali. Berat. Awak lah memanglah sayang. Apa cara magikan yang sayang itu? Itu orang-orang Ansar Madinah yang bisa ni. Maka bisa dia memberikan rukonya, bisa memberikan kebunnya, tanahnya. Iman juga itu. Kita payah, kita tak bisa. Kita baju kita yang cantik saja, kalau ditanya orang ini di mana ni dia beli ni Pak, mungkin berat kita nak menjawabnya itu. Karena ini kadang baju yang kita cintai, kita khawatirnya nanti dia minta. Kalaupun dia minta, kadang tak juga kita beri kadang. Ada orang yang memang langsung dia, saya boleh dikatakan sering jugalah, Ustaz, anda ustazlah selendang semiri namanya. Ini semiri ni. Anda ustazlah semiri, ustaz tu bawa pulang lagi, ustaz tinggal aja lah di sini kata. Ada orang yang berani minta macam tu. Ada, Ustaz kata dia, selendang ustaz tu tinggal aja lah di sini kata. Biarlah kami pakai di sini kata dia. Biar saya pakai di sini kata dia. Tak usah ustaz balik bawa lagi ke Pekanbaru ni. Saya terfikir juga selendang ni cuma satu, ditinggal pula nanti apa pula untuk awak lah. Tu alasan setan lo, bukan karena mencintai. Padahal iya je suka ke selendang tu, iya je. Memang kecil aja nya, enggak apa lagi gitu dia. Bagus apa yang kita cintai, itu yang kita berikan kepada orang. Meminta-minta seperti itu tak boleh. Adakala orang nanti terpaksa memberikannya kepada kita. Orang tak ikhlas memberikannya kepada kita, tak boleh. Tapi kalau menginginkan juga, ya bisalah dengan cara yang lain. Mungkin dengan cara, Ustaz di mana Ustaz beli selendang tu Ustaz? Kalau Ustaz pergi nanti belikan lagi, kan mantap caranya itu kan. Jadi sekedar macam tu aja lah cakap, Ustaz bagus selendang Ustaz, di mana Ustaz beli tu Ustaz? Di Makkah. Nanti kalau Ustaz berangkat tolong belikan lagi Ustaz yang. Ini duitnya Ustaz. Kalau nyagi piti kawak baru buka selendang wak, ikut je lah ambil dangkunya. Awak ambil piti kan? Nya kan dia punya awak tadi kan? Kan dia maunya punya kita kan? Makanya ini Ustaz kata dia kan, berapa Ustaz beli kata? $150 nih. 150 rial. 150 rial. Dikeluarkannya duitnya agak 400 500. Ini Ustaz, belilah Ustaz ya, nanti belikan untuk saya Ustaz ya. Ya iyalah. Ambil piti buka selendang wak lagi. Bawa lah kau hanya. Undi alhamdulillah ni. Besok aku mau boleh lecek lagi. Kalau mau itu orang saudara tu banyak copek kayu yang mana tu kan. Wan Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi itu kata Abu Talha. Jadi akhirnya Abu Talha memsedekahkan semua kebunnya di Bayruha tadi. Masih ada nih di Madinah, tapi banyak saya perhatikan tak semuanya jemaah-jemaah haji, jemaah-jemaah umrah yang dibawa oleh pembimbingnya ke Bayruha ini. Nah, tapi bagus di Bayruha itu masih ada apanya, masih ada Bayruha itu sumurnya masih ada. Yang Nabi biasa di sana ambil air, Nabi minum. Kadang Nabi santai-santai di Bayruha ini. Hadis an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala aqbala rajulun ila Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr ibn al-As, anak dari Amr ibn al-As. Amr bin As, sahabat Nabi yang disuruh oleh Nabi untuk berdakwah ke Mesir. Memang berat ujiannya karena di Mesir ni kan orang-orang Mesir kan terkenal dengan Arab-Arab yang keras sekali. Karena terkenal juga agama yang masyhur dulu di Mesir itu pengikut daripada Kipti. Maka sampai sekarang masih ada Kristen Kipti, itu masih ada Kipti. Kipti itu kalau di sini apa ya? Saya pun tak tahu saya.
Kristen Ortodok, ya, Kipti. Itu di Mesir masih banyak itu. Masih banyak. Sehingga ada masjid di kota Kairo itu, kota lama Kairo. Namanya Fustat, kota Fustat. Masjid Amr bin Asni. Amr bin Asni mendirikan masjid yang pertama kali di Afrika. Itulah masjid letaknya di kota Fustat. Pas berhadapan di depan itu ada gereja lama, gereja besar. Saya tak tahu apakah lebih dulu masjid ini dibandingkan gereja, apa dulu gereja dibandingkan masjid. Saya tahu. Saya pernah bertanya ke Syekh, kenapa Syekh kata saya, fenomena di dunia ini, di mana ada masjid tertua, di sana pasti ada gereja. Pergi kita ke Turki. Dekat Hagia Sophia itu ada masjid. Hagia Sophia ini gereja dulu nih. Ada masjid, masjid besar. Datang kita ke mana lagi? Datang kita ke Mesir. Masjid tertua di Mesir itu Amr bin As. Itu masjid pertama kali dibuat di Afrika. Di dekatnya juga ada gereja. Apakah masjid lebih dulu atau gereja lebih dulu? Ini yang tak faham. Tapi kalau di Mesir mungkin gereja lebih dulu, karena orang umat dulu di Mesir ini Kiptinya banyak, sampai sekarang masih terkenal Kiptiahnya. Maka datanglah Amr ibn al-As untuk berdakwah ke Mesir, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya banyak muslim, dan ada satu kampung yang nama kampung itu Bahnasa, 3 jam dari kota Kairo. Itu kuburannya para syuhada di dalamnya. Sahabat-sahabat Nabi dikuburkan di dalamnya ada sekitar 6.000-7.000 orang. Jadi sudah banyak sahabat-sahabat Nabi yang sampai ke Mesir untuk pergi berdakwah dan meninggal di sana. Di antaranya ada satu anaknya Abu Bakar, cucu Abu Bakar, Ja'far namanya. Itu daripada cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala an Abdullah bin Amr bin al-As, aqbala rajulun. Ini ada lagi rajulun. Tadi juga ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Ini ada juga seorang laki-laki, dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi laki-laki ini tahu namanya Jahmah ibn al-Abbas. Jahmah ibn al-Abbas datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata kepada Rasulullah, ubayyuka 'alal hijrati wal jihad abtaghil ajra minallahi ta'ala. Ya Rasulullah, beri janji akan daku, ubayyuka, beri janji akan aku untuk ikut hijrah bersama engkau ke Madinah. Bisa jihad bersama engkau untuk mendapatkan pahala daripada Allah. Beri janji aku ya Rasulullah. Maknya masih kafir, maknya tak muslim. Jadi maknya ni keluarganya belum muslim, jadi dia sudah muslim. Jadi dia ini ingin hijrah ke Madinah, sebagaimana Nabi menganjurkan hijrah ke Madinah. Tengok akhlak Rasulullah. Langsung Nabi larikan anak orang? Enggak. Langsung Nabi bawa anak orang hijrah ke Madinah? Enggak. Faqala han min waladaika ahadun hayyun. Adakah salah seorang dari ibu bapa engkau hidup? Masih ada enggak? Ayah mak engkau masih hidup enggak? Atau salah satunya masih ada yang hidup enggak? Kata Rasulullah. Qala na'am. Masih ya Rasulullah. Bal kilahuma. Bala keduanya masih hidup ya Rasulullah. Ayah saya masih ada, mak saya masih ada. Qala, apa kata baginda Nabi? Fatabtaghi ajrun minallahi ta'ala. Engkau mau pahala dari Allah kan? Iya ya Rasulullah. Qala farji'. Kembalilah engkau kepada ibu bapa engkau, fa ahsin suhbatahuma, kemudian baikkanlah akhlak engkau kepada keduanya. Itu sudah sama dengan engkau pindah ke Madinah, engkau jihad fi sabilillah. Hadis ini sahih nih. Padahal perintah hijrah sudah ada. Aku ingin hijrah ya Rasulullah. Kata laki-laki ini, kata Jahmah ibn al-Abbas ini, aku ingin ya Rasulullah. Bagaimana caranya Rasulullah? Aku ingin mendapatkan pahala, izinkanlah aku berjihad ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, dalam satu riwayat jihad, dalam satu riwayat hijrah. Kata Nabi, ayah mak engkau masih hidup? Masih ya Rasulullah. Bagus engkau balik pulang, engkau berbuat baik kepada ibu bapa engkau, maka itu sudah sama engkau mendapatkan pahala. Itu dia. Makanya izin jihad itu izin pertama kali, izin ibu bapa, bukan izin isteri. Enggak, jihad izinnya ibu bapa kita. Jadi ada izin yang mesti itu diperoleh cuman dari ibu bapa kita. Mana dia? Pertama, izin untuk berperang, jihad.
Yang kedua, izin untuk musafir jauh. Mana musafir jauh? Seperti musafir berangkat haji, musafir berangkat umroh, musafir apa lagi? Ini memang harus seizin daripada ibu bapa kita. Jadi izin ke ibu bapa kita, izin ibu bapa baru boleh kita berangkat. Kalau ibu bapa tak izin, kita tak boleh berangkat. Termasuk izin musafir jauh seperti izin musafir haji. Jadi haji minta izin ke ibu bapa dulu pertama kali. Ya, saya mungkin tahun ini berangkat haji, boleh izin? Dah, izinlah berangkat, kata dia. Berangkat kita. Tapi kalau kata dia, anda nak, saya tak mau. Saya maunya nanti jenazah saya mengurusinya engkau. Saya mau nanti jenazah saya mensolatinya engkau. Saya mau nanti jenazah saya memandikannya adalah engkau. Maka kita tak boleh berangkat pergi. Jadi kalau kita paksakan berangkat pergi, perjalanan kita tu namanya safir maksiat namanya. Perjalanan maksiat, tak boleh mengqasar salat. Faham kira-kira? Tak boleh mengqasar salat, tak boleh menjamak salat. Kalau orang tua tak izin musafir, kita paksakan juga berangkat. Berarti perjalanan kita itu namanya safar maksiat. Jadi ayah kita tak izinkan. Nak, jangan pergi lagi. Ayah sakit ini, dah sesak rasa ini, kata ayah kita. Mak begitu juga, jangan kau pergi lagi, kata mak kita. Tak usahlah, tahun depan ajalah. Agak lain rasa mak ayah hari ini nih. Kita paksakan juga kita pergi. Maka kita, musafir kita itu termasuk musafir maksiat. Musafir maksiat berarti musafir yang berdosa. Tak boleh kita mengqasar salat, tak boleh menjamak salat. Ini syarat boleh mengqasar menjamak salat itu kalau musafir taat. Musafir taat. Apa musafir taat? Seperti musafir menziarahi teman, musafir nak ziarah kubur, musafir menjalin hubungan silaturahmi, musafir musyawarah, musafir yang ada nilai taatnya lah di dalamnya. Tapi kalau musafir yang ada nilai maksiatnya, maka tak boleh menjamak dan mengqasar salat. Sama dengan tadi, ibu bapa tak izin musafir, kita berangkat juga kita, maka perjalanan kita itu disebut dengan perjalanan maksiat. Kalau perjalanan maksiat, maka tak boleh kita untuk mengqasar atau menjamak salat. Jadi kata Nabi, ibu bapa engkau ada yang masih hidup? Ada ya Rasulullah. Bagus engkau balik saja, kemudian engkau berbuat baik kepada keduanya, maka engkau sudah disebut dengan orang yang mendapatkan pahala. Begitu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir, wa anhu, daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As meriwayatkan hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisal wasil bimukafi, walakinnal wasil ladzi idza qata'at rahimahu wasalaha. Ini dia. Tiadalah orang yang menyambungkan, bukanlah orang yang menyambungkan itu orang yang sekedar dia mendatangi atau dia berbuat baik dengan orang yang sudah terbiasa. Umpama antara si A dengan si B ini sudah biasa nih silaturahmi. Bukan menyambung, maksud hadis itu bukan dia tetap berbuat baik, itu maksud hadis. Tetapi kata Rasulullah, orang yang menyambung silaturahmi itu adalah alladzi idza qata'at rahimah wasalaha. Apabila ada orang yang memutuskan silaturahim dengannya, kemudian ia sambung. Itu maksud yang menyambung hubungan silaturahmi. Kita dengan si B terputus hubungan silaturahmi kita, karena si B ini marah dengan kita, si B ini termakan fitnah, si B ini tipis telinganya, sehingga hubungan kita dengan si B ini tak baik. Kemudian kita sambung, kita baikkan hubungan kita dengan si B ini, kita damai dengan si B ini. Itu baru namanya wasil, baru hubungan suami istri, baru hubungan yang akrab. Tapi kalau seandainya kita sudah terbiasa juga antara si A dengan si B, kemudian kita tetap berbaik, itu bukan wasil namanya. Jadi yang besar pahalanya mana? Iza qata'at rahimah wasalaha. Apabila terputus silaturahmi, kita sambung. Itu yang paling bagus. Jadi kalau ada orang memutuskan silaturahmi dengan kita, kita tetap menjalin hubungan itu dengan dia. Berusaha kita menjalin hubungan dengan dia, itu yang paling bagus pahalanya dibandingkan dengan menyambung yang sudah tersambung juga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bissawab. Jadi inilah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan
amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah, berbuat baik kepada ibu bapa, menjalin hubungan silaturahmi, kemudian mensedekahkan apa yang bagus, apa yang kita sukai. Kemudian dengan menjalinkan hubungan silaturahmi, Allah pun memberikan kepada kita rezeki yang lapang dan Allah panjangkan umur kita dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dulu orang tua-tua kita dulu sudah mengamalkan ini, sudah mempraktekkan ini. Jadi apalagi dulu anaknya sering dibawa ke silaturahmi ada acara-acara hubungan silaturahim dibawanya anaknya. Harapannya yang tadi itu agar keturunan nyantik, keturunan ada yang keturunan soleh. Begitu juga berjumpa dengan ulama ni, dibawa juga anaknya, dibawa juga cucunya, agar cucunya ini nanti seperti ulama yang diziarahi. Itu bagus sekali, itu namanya tafaul. Sehingga dia menginginkan agar anaknya seperti ulama itu. Di dia tak ada ulama, di keluarganya tak ada ulama, dia ingin anaknya itu seperti ulama yang ia ziarahi. Maka sering dia menziarahi pesantren, sering dia datang ke majelis ilmu agar anaknya seperti alim, seperti kiai yang ilim itu. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum. Wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minal 'abidin syakirin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.